Manusia sebelum meninggal akan melihat apa? Ini adalah hidup. Semua dosa dan kejahatan, asam dan manis, orang baik akan dipandang tinggi di akhirat. Setelah meninggal mendapat 7 sidang selama 49 hari. Pemadam kebakaran yang baru saja menolong orang dan meninggal dunia sebagai suri teladan. 3 malaikat maut ini sudah menghadapi 47 suri teladan selama ribuan tahun. Pemadam adalah ke-48. Mereka bisa reinkarnasi jika memenuhi 49 suri teladan. Pengadilan dimulai dari ringan sampai berat. 3 malaikat maut tidak menyangka dosa teringan pemadam adalah membunuh orang. Tiba-tiba lava neraka muncul di bawah kakinya. Arwah tak terhitung sedang dibakar, mereka semua pendosa. Pemadam menolong arwah dalam lava. Tiba-tiba muncul sebuah suara. Dewa neraka duduk di kursinya dengan tampang menyeramkan, bertugas mengadili orang berdosa. Tapi pemadam tidak paham kenapa diadili dosa pembunuhan, karena dia tidak pernah membunuh. Seorang pemadam terjebak di dalam. Tapi pemadam itu meninggalkannya. Secara tidak langsung dia membunuhnya. Melihat adegan itu membuat pemadam terdiam. Dia merasa bersalah. Malaikat maut di sebelah berkata kenyataan sebenarnya bukan begitu. Pemadam yang terjebak menyerah menyelamatkan dirinya sendiri untuk keselamatan pemadam lain. Tidak beruntungnya karena waktu tertunda lama dan api membesar melenyapkan pemadam itu. Tapi pemadam menyelamatkan nyawa 8 pemadam. Pemadam itu pun dibebaskan dari dosa ini dan menuju sidang kedua. Selanjutnya disidang oleh dewa yang bertugas dalam kemalasan. Pemadam itu terus berbuat baik selama hidup dan tidak bermalasan. Dewa ini sangat puas, bertanya alasan dia melakukannya. Pemadam menjawab karena demi uang. Dewa yang mendengarnya langsung marah. Uang adalah dosa terberat. Pemadam akan mendapat hukuman yang diberikan. Dewa memerintah pengawal mendorong pemadam di rakit bambu. Pemadam menoleh. Dia melihat alat mematikan di bawah. Jika jatuh, maka tidak akan kembali lagi. Semua pendosa ada di bawah. Malaikat maut langsung lompat turun menahan rakit bambu. Memohon pada dewa untuk melihat ulang kehidupannya. Uang benar adalah dosa terbesar. Tapi tanpa uang dia tidak bisa mengobati ibunya dan membayar uang sekolah adiknya. Pemadam tidak pernah istirahat selama hidup. Hari Minggu dia pergi melakukan kerja sampingan lain, mengantar makanan, mencuci lantai, dan menjadi pelayan. Satu telepon membangunkannya untuk menjadi sopir. Semuanya demi uang untuk memberi hidup lebih baik untuk keluarganya. Apakah bersalah? Dewa tersentuh oleh jeripayahnya dan dia dibebaskan. Selanjutnya adalah neraka kebohongan. Tapi waktu neraka tiba-tiba berubah cepat. Roh-roh jahat menyerang mereka. Malaikat maut menggunakan senjata untuk membalas mereka. Ada sebuah aturan di neraka. Jika ada kerabat yang mati karena ketidakadilan, maka mereka akan mengacau di neraka. Roh-roh jahat tak terhitung terus menyerang mereka. Akhirnya mereka lolos karena malaikat maut memblokir mati jalanan menahan roh-roh. Ketua malaikat memutuskan pergi ke dunia untuk memusnahkan roh-roh yang mati ketidakadilan. Pemadam panik memohon padanya jangan membunuh keluarganya. Dia sampai di rumah pemadam dan melihat ibunya aman di rumah. Kemudian muncul sebuah arwah. Ketua menodong senjata ke adiknya. Arwah itu kabur. Ketua mengejarnya tapi dia kehilangan jejak. Dia memutuskan untuk mencari penyebab kematian adiknya. Dia datang di hari kejadian. Adiknya sedih karena kakaknya meninggal. Temannya memeluknya, tapi tidak sengaja menembaknya. Dia pun mencari letnan. Letnan takut kejadian ini akan mempengaruhi peningkatan jabatannya. Mereka bekerja sama untuk menghilangkan bukti. Adiknya dikuburkan tapi adiknya masih hidup. Suara permohonannya tidak terdengar. Dia pun dikubur hidup-hidup. Ketua terkesiap melihat adegan ini. Karena dia merasa familiar dengan adegan ini, dendam adiknya terlalu dalam. Seluruh listrik gedung dipadamkan oleh dendamnya. Tentara yang tidak sengaja membunuhnya terus dihantui rasa bersalah. Dia terus memabukkan dirinya. Kemudian melempar sebuah kertas ke rumahnya. Terdapat peta yang menunjukkan mayat dikubur. Dia memilih mengakhiri hidupnya. Adik pemadam muncul dan memohon pada malaikat maut untuk menolongnya. Dia bersedia ditangkap jika tentara itu ditolong. Meskipun ada dendam di hatinya, tapi dendam dikalahkan oleh kemurahan hatinya. Dia menitip pesan pada tentara itu lewat malaikat maut. Dia memaafkannya dan berharap dia melupakannya lalu memulai hidup baru. Pemadam itu lolos ke sidang neraka kebohongan. Hukumannya adalah memotong lidah. Dewa selanjutnya bertugas untuk ketidakadilan, hukumannya adalah pembekuan. Selanjutnya bertugas untuk pengkhianatan, hukumannya adalah cermin. Pemadam tidak bersalah di semua sidang itu. Selanjutnya adalah neraka kekerasan. Pemadam pernah memukul adiknya dulu dan dia dinyatakan bersalah. Pemadam dihukum. Ketua malaikat menyuruh malaikat wanita untuk menegosiasi pada neraka terakhir. Jika bersalah akan mendapat hukuman ganda.
Kesempatan reinkarnasi 3 malaikat juga akan dibatalkan. Raka terakhir ada di dalam gurun. Tiba-tiba tubuh pemadam masuk ke dalam. Ternyata ibu pemadam mengetahui anaknya mati ketidakadilan dan bertanya ke markas militer. Setan yang takut terbongkar langsung mendorong ibunya. Semua itu dilihat oleh adiknya. Dia kembali marah dan menjadi arwah ketidakadilan. Pemadam terus ditarik ke dalam gurun. Malaikat wanita yang menariknya pun tidak mempan. Yang bisa menyelamatkannya hanya adiknya. Tapi dendam adiknya kembali muncul melihat ibunya diperlakukan jahat. Dia berubah menjadi angin topan mengacau dunia. Dia menangkap letnan yang mendorong ibunya dan membunuhnya. Tiba-tiba datang malaikat maut lain mencegah adiknya. Tapi tidak mempan karena dendamnya terlalu dalam. Dia melihat kakaknya dalam bahaya lewat teriakan malaikat maut wanita itu. Akhirnya, dia pun tenang. Malaikat langsung menangkapnya. Gurun mulai menyebar dan membentuk sebuah bangunan. Ini adalah neraka terakhir dan dosa terbesarnya. Pemadam yang baik hati dan berbakti ini sudah berbuat apa? Ternyata saat dia berumur 10 tahun, dia pernah ingin membunuh ibunya yang sakit parah karena tekanan hidup yang dialaminya. Tapi terakhir dia tidak tega. Dia merasa bersalah dan tidak berani pulang ke rumah. Dia tidak berhenti mencari uang untuk memberi hidup keluarganya. Jiwa memutuskannya bersalah. Pemadam memohon padanya. Dia bersalah tapi dia ingin menemui ibunya sekali lagi untuk mengakui dosa. Tiba-tiba sebuah adegan muncul. Ternyata adiknya masuk ke alam mimpi ibunya dan berkata yang sebenarnya. Kakaknya tidak berani pulang karena merasa bersalah. Ibunya yang bisu tiba-tiba bisa bicara dalam alam mimpi. Ternyata saat pemadam ingin membunuh ibunya, saat itu ibunya terbangun. Tapi dia tidak menyalahkannya. Malahan merasa bersalah karena menghalangi anaknya. Hanya ada cinta pada anaknya, tidak ada dendam. Pemadam menangis mendapat pengampunan ibunya. Dewa juga tersentuh. Dia membebaskan pemadam karena mendapat pengampunan ibunya. Pemadam berhasil reinkarnasi. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Makasih.